Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulizar Nabil Makarim, NIM PMM 2100196. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen konflik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Idam Kholik SENM sebagai dosen pengampu. Ya, mungkin langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen konflik. Apa sih itu manajemen konflik? What is conflict management? Kita harus mengetahui dulu tentang manajemen. Manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan manajemen konflik. Apa sih tujuan manajemen konflik itu? Nah, manajemen konflik itu bertujuan untuk yang pertama mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Kita bisa meminimalisir dengan cara mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan dan apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Yang kedua, ada menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Jadi, kita harus menghindari situasi atau kondisi di mana hal tersebut rawan terjadinya konflik. Yang ketiga, mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Jika sudah terjadi konflik, maka kita sebisa mungkin untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat konflik tersebut karena jika konflik tersebut dapat melebar kemana-mana. Yang ketiga, tujuan dari manajemen konflik ini yaitu mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Jika sudah terjadi konflik, kita sebisa mungkin untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat konflik tersebut karena jika tidak, konflik tersebut dapat melebar kemana-mana. Yang keempat, kita harus menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Ini dikarenakan konflik yang berkepanjangan dapat merugikan dan dapat menimbulkan konflik yang baru. Yang selanjutnya adalah teknik di dalam konflik. Teknik di dalam konflik ini ada teknik mencegah, teknik menghindari, dan teknik mengurangi resiko konflik. Yang pertama yaitu teknik mencegah konflik. Yang pertama, sosialisasi. Objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Yang kedua, kita harus senantiasa menghindari adanya kesalahpahaman atau kita bisa meminimalisir adanya kesalahpahaman. Yang ketiga, ada fairness. Di dalam perusahaan, contohnya, benefit harus dibagi secara adil dan merata. Yang keempat, ada transparansi. Nah, transparansi ini adalah salah satu hal yang penting dan ini perlu dijaga. Teknik menghindari konflik meliputi yang pertama, penundaan pelaksanaan dengan menunggu kesiapan stakeholder. Yang kedua, ada win-win solution. Yang ketiga, ada penerapan exit strategi atau situasi di mana kita meninggalkan sesuatu untuk bertujuan untuk mengurangi kegagalan baik setelah tujuan yang telah ditentukan tercapai atau belum. Teknik mengurangi dampak konflik yaitu yang pertama mengurangi skala kegiatan agar tidak terjadi konflik-konflik yang lainnya atau konflik tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, penanganan atau penyelesaian dipercepat karena semakin lama penyelesaian konflik dapat mengakibatkan semakin berkembangnya suatu masalah. Untuk dapat menghadapi konflik, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terkait konflik. Antara lain, yaitu yang pertama, ada fungsi konflik. Konflik ini berfungsi untuk sebagai alat kohesi. Ini sangat diperlukan karena untuk membentuk kekompakan dan untuk menghadapi lawan serta memiliki mental untuk
tidak menjelekkan organisasi lain, namun dapat berpacu untuk memperoleh prestasi. Yang kedua, sebagai alat penimbul kreativitas. Nah, di sini tugas pemimpin adalah untuk menyediakan forum bagi anggotanya untuk dapat berdiskusi, dan dari hasil diskusi tersebut akan membentuk suatu ide, dan itu sebagai wujud dari sebuah kreativitas. Yang selanjutnya adalah sebagai alat pelepas atau sebagai katup, yaitu ketika seorang pemimpin ini harus perlu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menyampaikan keluhan yang tidak berkenan di hatinya sehingga dapat merasa puas. Yang selanjutnya, yang keempat, sebagai alat keseimbangan. Yang selanjutnya ada pemicu konflik. Pemicu konflik ini antara lain ada perbedaan prinsip atau nilai, fakta harapan, sentimen atau subjektivitas, data, dan kompensasi. Yang selanjutnya ada spiral konflik. Ini terjadi apabila konflik tidak ditangani dengan baik, maka semakin lama konflik akan semakin melebar sampai pada tahap yang bersifat destruktif atau merusak. Hal ini bisa ditangani atau bisa diminimalisir dengan tidak mengungkit masalah pribadi, tidak mengungkit masa lalu, tidak mengungkit suatu masalah, tidak anarkis, dan tidak melakukan tindakan fisik. Atau yang terakhir, alternatif penyelesaian konflik. Yang selanjutnya adalah teknik penyelesaian konflik, yaitu yang pertama, identifikasikan sumber penyebab konflik. Yang kedua, kesetaraan antar objek organisasi terkait dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, ada win-win solution. Yang keempat, masing-masing pihak memenuhi tugas dan kewajibannya. Yang kelima, semua pihak sepakat terhadap output termasuk outcome kegiatan organisasi. Untuk dapat menyelesaikan konflik diperlukan juga berbagai alternatif solusi. Pihak yang terlibat perlu memutuskan solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan konflik. Dasar pemilihan solusi secara optimal akan bergantung pada dua hal yang penting, yaitu yang pertama, dengan siapa kita berkonflik. Jadi kita harus mengetahui lawan kita berkonflik. Yang kedua, masalah yang dibahas dalam konflik. Jadi kita harus mengetahui apa saja sih masalah yang dikonflikkan atau penyebab terjadinya konflik. Bentuk manajemen konflik ada 3, yaitu yang pertama, stimulasi konflik, yang kedua, pengurangan konflik, yang ketiga, penyelesaian konflik. Stimulasi konflik, ada beberapa metode untuk ini, yaitu pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, menyusun kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Yang keempat, pemilihan manajer yang tepat. Yang selanjutnya, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Yang kedua, ada pengurangan atau penekanan konflik. Metode yang digunakan dalam pengurangan konflik ini adalah yang pertama, mengganti tujuan yang bisa diterima kedua kelompok. Yang kedua, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Yang ketiga atau yang terakhir, ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, dominasi dan penekanan. Dilakukan melalui kekerasan, penenangan, penghindaran atau pemberlakuan aturan mayoritas. Yang kedua, ada kompromi. Ini dilakukan melalui pemisahan, arbitrasi, kembali ke peraturan-peraturan atau penyuapan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekhilafan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.